Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa sekalian. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang manusia, nilai moral dan hukum dalam mata kuliah ilmu sosial budaya dasar. Oke, akan saya share untuk materinya. Baik, manusia, nilai moral dan hukum. Nah, pengertian nilai itu erat hubungannya dengan manusia, baik dalam bidang etika yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari, maupun bidang estetika yang berhubungan dengan keindahan, bahkan nilai masuk ketika manusia memahami agama dan keyakinan beragama. Jadi nilai itu menyeluruh ya, bisa dalam arti etika, bisa dalam arti estetika, bisa juga dalam nilai agama, nilai orang dalam memahami sebuah kebenaran, itu juga bisa. Jadi nilai berhubungan dengan sikap seseorang sebagai warga masyarakat, warga bangsa, pemeluk suatu agama, dan sebagai warga dunia. Jadi bisa dilihat dari berbagai macam aspek nilai itu. Makna nilai dalam dua konteks. Yang pertama, nilai itu dipandang secara objektif. Jadi kalau objektif berarti secara objek ya, objek yang menilai orang lain. Ya. Nilai ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Ya, sebenarnya nilai itu sendiri sudah ada, walaupun bahkan tanpa orang itu menilainya, dia sudah, kalau memang itu sesuatu yang bernilai maka dia akan bernilai. Dan nilai itu ada sebelum manusia ada. Sudah ada keindahan duluan, sudah ada nilai kebaikan sebelum manusia itu sendiri sudah ada. Nah, persoalannya bagaimana menerima dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sudah ada barang-barang, benda maupun sikap perilaku yang bernilai. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan. Kalau kita tidak mengaplikasikan, maka nilai itu tidak akan terasa. Tidak akan terasa manfaatnya. Jadi nilai tidak tergantung pada objek, melainkan objeklah yang sebagai penyangga nilai perlu hadir dan menamakan nilai tersebut. Jadi kalau objek itu tersembunyi, maka tidak akan nampak bernilai. Sesuatu yang baik, tapi kalau disembunyikan, ya artinya tidak diaplikasikan, itu sendiri tidak akan bernilai. Misalkan begini, kita sebenarnya punya jiwa yang misalkan murah hati, gitu ya, murah hati, suka memberi, suka menolong. Kita ingin menolong seseorang, tapi hanya dalam keinginan saja, dalam keinginan saja. Tetapi kita tidak mengaplikasikan, hanya wah kasihan ya orang itu, kok saya kok pengen memberi, tapi kita tidak melakukannya, maka nilai itu tidak akan terasa pada orang lain. Jadi itu hanya sikap hati kita, sebenarnya kita itu punya belas kasihan, punya rasa cinta kasih kepada orang itu tinggi, tapi tidak diaplikasikan, hanya di batin. Nah, sehingga objek itu sebagai penyangga nilai perlu hadir, perlu dinyatakan kepada orang gitu. Nah, ini contoh. Ini lihat ya, ini lihat. Ini kalau orang menilai ini bagaimana? Indah kan? Indah. Kita melihat pemandangan tuh indah. Kita melihat sesuatunya sebenarnya indah. Tapi tergantung sudut pandang orang itu. Orang itu bisa menghargai keindahan itu atau enggak. Ternyata ada yang bisa menghargai, ada yang enggak. Ada yang menganggap itu bernilai sehingga menjaganya. Tapi ada yang dia tidak menganggap itu bernilai, sehingga merusak, membuang sampah di situ, tidak tanaman-tanaman yang ada di situ dirusak, gitu ya. Nah, misalkan kita di rumah kita tuh punya kolam, ya di rumah saya ada kolam ikan. Kolam ikan itu bagi kami, bagi yang punya rumah itu sangat bernilai. Karena apa? Itu untuk hiburan, kita bisa melihat ikan.
Tetapi untuk orang yang datang ke rumah saya itu belum tentu itu ada nilainya. Kadang-kadang bahkan kalau anak-anak kecil itu dia belum tahu kalau itu bernilai, dia tahunya itu yang menarik itu ikannya, sehingga ikannya itu dibalangi pakai pakai batu, sehingga batunya masuk itu semua sehingga kolamnya kotor. Nah, gitu. Itu karena sebagai manusia yang kecil tadi belum bisa memaknai itu sebagai sesuatu yang bernilai. Tapi mungkin kalau orang sudah dewasa, dia akan menghargai itu sebagai sesuatu yang bernilai, sehingga dia akan ikut menjaganya, ikut merawatnya begitu. Nah, kalau pemandangan itu sudah dikelola oleh manusia, sudah bisa menjadi nilai. Nilai itu tidak hanya mungkin tadi yang depan itu bernilai, tetapi ini secara secara perasaan. Kalau ini sudah bernilai yang sudah usahakan oleh manusia, dibangun supaya ini menjadi bernilai. Ini ya, contohnya ini. Ini kalau di situ, di tempat tadi, itu didirikan hotel. Itu pasti hotelnya lebih bernilai dibandingkan hotel yang didirikan di tempat yang lain. Ini orang yang bisa mengelola. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Nah, di sini coba harganya berapa kalau dihargai. Secara saya pernah nginep di hotel mana ya? Queen Resort ya. Queen Resort itu di pinggir pantai selatan ya, di Parangtritis ya, di situ. Itu harganya mahal. Karena apa? Pemandangan view-nya langsung laut. Kolam renangnya juga di situ mepet dengan laut. Ya itu view-nya mahal, harganya mahal, bintang 5 gitu ya. Mungkin beda dengan hotel yang ada di kota. Mungkin lebih rendah. Walaupun sama-sama bintang 5 tapi harganya pasti berbeda. Nah, begitu itu nilai ya, nilai yang mungkin bisa dipandang secara komersial, juga bisa secara estetika ya. Coba ini. Saudara lihat, ini bunga mawar ya. Indah ya. Wah, indah. Tapi kalau orang tidak suka bunga, ini juga indah. Tapi bisa juga keindahan itu bukan dinilai dari fisiknya, bentuk fisiknya, tetapi dari maknanya. Misalnya gini. Yang kedua, ya, ini tadi secara objektif gitu ya. Nah, ini sekarang yang kedua, nilai dipandang sebagai sesuatu yang subjektif. Nilainya sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Nilai tidak akan ada tetap tanpa ada penilainya. Nilai tergantung pada persepsi si penilai pada objek itu. Tadi di depan ada bunga mawar sendirian aja. Ya mungkin kita nilai itu indah, itu cantik gitu. Maka dinilai itu secara sendiri, objek itu sendiri ya dinilai. Mungkin kalau begini beda lagi artinya. Ini kalau bunga itu yang indah itu diberikan kepada seorang wanita misalkan yang jadi idamannya. Yang satu memberikan hadiah, yang lain yang satunya bunga. Ini mungkin secara tergantung wanita itu menilainya dari sudut pandang mana. Kalau wanita itu menilai dari sudut pandang materi, maka dia akan menerima yang sebelah ini. Nah, sebelah ini. Tapi kalau dia menilai barang dilihat dari perasaan, ketulusan dari si pemberinya, mestinya maka dia akan menerima yang sebelah sini. Bunga itu artinya cinta. Kalau ini artinya materi. Ya cinta tapi wujudnya materi. Ya tergantung ini orientasi si otaknya dia cek materi atau tidak. Kan begitu. Nah, nilai itu bermacam-macam ya, bermacam-macam. Bisa dilihat dari nilai sesungguhnya, perasaan, nilai yang dalam arti non lahiriah atau nilai yang secara lahiriah. Nah, kalau si penilai kan sudut pandangnya kan beda-beda. Ini sudut pandang mungkin dari seorang yang perfect sekali. Kalau ini orang yang santai, ya memandangnya berbeda dari sesuatu benda itu dibanding dari dua orang manusia. Karena manusia itu sifatnya adalah unik. Bagaimana cara memandangnya mesti berbeda-beda. Nah, dua pertanyaan dasar. Apakah nilai menarik perhatian subjek? Apakah kecenderungan selera?
kehendak atau menentukan nilai tersebut. Manusia si pemilik nilai. Jadi si pemilik nilai adalah subjeknya adalah manusia. Tergantung seleranya bagaimana orang itu. Tergantung hobinya, seleranya. Mungkin kalau ada orang bernyanyi merdu itu bermacam-macam. Ada orang lain menilai berisik. Ada karena dia nggak suka. Tapi kalau orang yang punya jiwa seni pasti wah suka, enak banget itu suaranya. Ya, kan gitu. Apakah subjek memberikan nilai yang suatu objek? Ya. Apakah suatu objek tadi diperhatikan, diinginkan karena memiliki nilai? Manusia si pengguna nilai. Jadi, tadi objeknya tadi diinginkan apa tidak? Disukai apa tidak? Itu tergantung subjeknya. Nah, karena di sini si pengguna nilai itu manusia, tergantung subjeknya adalah manusia. Nah, 6 klasifikasi nilai. Yang satu pengakuan, yaitu pengakuan subjek tentang nilai yang harus dimiliki seseorang atau suatu kelompok. Misalkan nilai profesi, kesukuan, kebangsaan. Jadi nilai itu butuh adanya pengakuan. Jadi kalau itu ya mestinya disajikan pengakuan. Orang mengatakan makanan itu enak atau tidak, misalkan saya membuat makanan. Nah, mungkin makanan itu kalau bagi orang lapar pasti bernilai karena bisa memuaskan, bisa membuat tidak lapar. Tapi bagi orang yang tidak lapar, mungkin yang dilihat apa? Lebih ke rasanya. Bagaimanakah chefnya itu membuat masakan itu, apakah rasanya enak atau tidak lah, itu nilainya ada di situ. Apakah itu misalkan juga profesi-profesi yang lain ya, atau tergantung kesukaan kebangsaan, itu tergantung pengakuan. Jadi mengakui apakah itu bernilai atau tidak. Kemudian yang kedua, objek yang dipermasalahkan, yaitu cara mengevaluasi objek dengan pedoman sifat tertentu objek yang dinilai. Seperti manusia dinilai dari kecerdasannya, bangsa dinilai dari keadilan hukumnya. Nah, itu tergantung apa yang dinilai permasalahannya. Ya, kadang menilai manusia, orang menilai orang itu macam-macam. Tergantung, misalkan gini, ada orang ketika kita menilai lomba vokal gitu ya, vokal itu ada ketentuan-ketentuannya, dinilai dari sisi apanya. Misalkan kalau lomba vokal dangdut, misalkan ini misal ya yang dilihat itu pasti satu karakternya ya karakter dangdut gitu ya, suaranya, terus cengkok-cengkoknya. Kalau orang itu nyanyinya kayak nyanyi pop ya berarti dia kurang bernilai, nilainya turun. Kemudian geraknya panggung, terus mungkin juga busana gitu, casingnya atau orangnya cantik atau tidak, itu juga mengandung nilai kan begitu. Nah, cara mengevaluasi objek itu kan dinilai dari beberapa faktor. Kalau tadi dinilai dari apanya, kriteria-kriterianya. Dan keuntungan yang diperoleh, yaitu keinginan, kebutuhan, kepentingan atau minat seseorang yang diwujudkan dalam kenyataan. Misalnya kategori nilai ekonomi, keuntungan diperoleh berupa produksi, kategori moral, keuntungan yang diperoleh berupa kejujuran. Jadi keuntungannya apakah objek itu menguntungkan apa tidak, dilihat dari sudut pandang mana. Tadi kalau ekonomi ya berarti itu bisa dijual dengan nilai berapa. Lah kalau sekarang kan lagi tanaman ya, tanaman hias namanya janda bolong, itu sekarang lagi harganya mahal. Dulu waktu beberapa tahun yang lalu itu pernah namanya gelombang cinta, Jemani, itu juga bernilai ya, secara ekonomi, walaupun sekarang langsung drop, itu dibuang di jalan aja belum tentu ada yang mungut itu ya. Nah sekarang lagi janda bolong. Nah itu dilihat dari kategori ekonomi. Nah mungkin bunga tanaman hias walaupun tidak mahal, tetapi dilihat dari estetika, dari rasa, kok bunganya kok indahnya. Walaupun harganya cuma murah, mungkin 15.000 ya dibandingkan dengan janda bolong yang mungkin ratusan ribu. Mungkin ada seorang yang menilai bukan dari sudut pandang ekonominya, tapi dilihat dari sudut pandang estetika.
Berbeda itu. Nah, keuntungannya diperoleh kalau estetika bisa mungkin membuat rumah jadi asri, rumah jadi indah. Mungkin kalau untuk hiasan mungkin di dekorasi itu bisa. Nah, kalau janda bolong dibuat dekorasi belum tentu cocok, walaupun harganya mahal kan begitu. Ini contohnya ya. Selanjutnya yang tujuan yang akan dicapai yaitu berdasarkan tipe tujuan tertentu sebagai reaksi keadaan nilai. Contohnya nilai akreditasi pendidikan. Jadi tergantung tujuannya. Misalkan ini yang akan dicapai adalah akreditasi pendidikan. Ya, tentunya ada istilahnya borang. Nah, istilahnya kriteria penilaiannya itu ada. Mungkin dilihat akreditasi pendidikan itu dilihat apa fasilitasnya, gedungnya, apakah ada fasilitas komplit di situ, apakah ada lab-nya, laboratorium, perpustakaan, kemudian kelasnya, terus muridnya berapa, dosennya, rasio dosen dan murid, misalkan ya gitu. Ada kriteria-kriterianya. Terus apakah aluminnya disukai oleh pasar, kan begitu. Itu ada tergantung itu tujuan yang akan dicapai. Dia tujuannya adalah akreditasi. Ya, nilainya ya sesuai dengan kriteria. Nah, terus yang kelima, hubungan antara pengembang nilai dengan keuntungannya, yaitu nilai dengan orientasi pada diri sendiri, nilai egosentris, dapat memperoleh keberhasilan dan ketenteraman. Yang kalau orientasinya itu pada kita sendiri, yang bernilai itu mungkin keberhasilan. Bagaimana kita mencapai sesuatu tujuan, itu bagi kita sendiri adalah adanya rasa puas. Wah, saya sudah bisa mengerjakan ini, saya bisa mencapai nilai sekian dalam sekolah saya, misalkan dalam pekerjaan saya bisa memperoleh pangkat ini jabatan tertentu. Ini kepuasan. Nah, ada juga kita merasa nyaman ya, bahagia, tentram. Itu kalau dilihat dari orientasi diri kita sendiri, egosentris. Nilai dengan orientasi orang lain atau kelompok. Nilai berorientasi pada keluarga, profesi, bangsa, dan masyarakat. Kita sendiri, mungkin saya mempunyai hobi main musik. Main musik. Ketika saya itu berhasil dalam bermain musik, mungkin saya merasa puas. Ada orang yang respon, wah bagus, wah menyenangkan. Tapi bagaimana keberhasilan saya itu apakah bisa itu dirasakan oleh keluarga saya? Mungkin bagi keluarga saya, mungkin keluarga saya merasa mungkin kecewa gitu ya. Wah, saya waktunya kumpul keluarga kok saya main musik atau gitu. Nah, itu nilai tadi tergantung kalau orang lain itu berarti seberapa manfaat kita untuk mereka, untuk orang lain. Kalau saya sebagai kepala rumah tangga, nilai keberhasilan saya dalam keluarga yang dirasakan ya bagaimana saya bisa memimpin keluarga saya bisa menjadi keluarga yang bahagia gitu. Ya lahir batin, saya bisa menafkahi, saya bisa membuat mereka sekolah, bisa membuat mereka senang, ya nyaman di rumah, aman, terlindungi kan begitu. Itu yang dirasakan oleh orang lain. Bagi saya mungkin kepuasan saya mungkin berbeda. Mungkin saya juga puas dengan melihat anak-anak saya bisa sekolahnya pinter gitu. Itu juga puas dari sisi saya sendiri. Kemudian yang keenam, hubungan yang dihasilkan nilai itu sendiri dengan hal lain yang lebih baik, di mana nilai tertentu menjadi hierarkis lebih kecil dari nilai yang lainnya. Tadi prioritas berarti. Mungkin tadi secara egosentris, ya nilai itu secara egosentris itu prioritasnya lebih rendah dibandingkan nilai yang dipakai secara umum. Tadi nilai kepuasan saya mungkin berhasil di suatu pertunjukan di luar yang mengagumi orang lain. Itu tentunya prioritasnya harus lebih rendah dengan hubungan saya dengan memimpin keluarga tadi. Nah, apa gunanya saya eksis di luar tetapi keluarga saya tidak bahagia kan begitu. Nah, ada prioritasnya. Nilai, mana yang lebih bernilai, mana yang
sama-sama bernilai, tapi ini lebih bernilai. Ini nilainya prioritas kedua, kan begitu, jenjang-jenjang. Oke. Ini 4 hierarki nilai menurut Max Schlenzer. Scaler ya, Max Scaler ya. Lidah saya kalau bahasa Inggris agak kurang bagus. Yang pertama nilai kenikmatan. Nilai mengenakan atau tidak mengenakan berkaitan dengan indera manusia, menyebabkan manusia senang atau menderita. Tadi ya, dikaitkan dengan panca indera. Mengenakan enak, indah atau tidak indah. Didengarkan merdu atau tidak merdu. Dikecap itu lezat atau tidak lezat. Diraba itu halus atau kasar. Dan kalau dirasa semuanya, itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Itu dilihat dari kenikmatan. Sebuah, ya tergantung benda tadi. Benda itu kan kenikmatannya kan bisa dirasakan oleh panca indera kita. Bisa dengan mata, bisa dengan hidung. Wah, di bau harum. Kalau parfum, itu tidak dilihat dari bentuknya. Parfum itu bisa semprot, bisa apa ya, mungkin tempatnya itu mungkin hanya biasa gitu. Tapi yang dinilai adalah melalui panca indera penciuman, harumnya. Kalau saya suka di bunga melati Belanda, saya punya bunga di rumah itu melati Belanda. Kalau melati Belanda itu kalau dilihat itu indah, warnanya merah-merah agak putih gitu. Terus bunganya juga mekroknya banyak, indah. Dan kalau malam baunya harum. Yang bernilai dari yang bisa dinikmati dari melati Belanda adalah keindahan dan keharumannya itu. Mungkin kelemahannya ya ada, tumbuhannya liar, jadi dia itu ekspansi, suka ekspansi kemana gitu. Jadi harus kita kendalikan, kita potongi, kita bentuk itu baru bisa bagus. Ya, dikelola. Yang kedua adalah nilai kehidupan. Nilai yang penting bagi kehidupan. Jadi maknanya tidak secara lahiriah, tetapi secara batiniah. Makna dari kehidupan itu sendiri bisa bernilai. Nah, kehidupan itu kita bisa bernilai kalau kita bisa mengaplikasikan ke kehidupan sosial. Jadi kalau kita mungkin secara teori kita punya mungkin di sekolah sudah dikasih pendidikan moral Pancasila, pendidikan pekerti ilmu perilaku, filsafat dan sebagainya. Tetapi yang paling penting itu kita bisa mengaplikasikan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehadiran kita itu bernilai bagi orang lain. Kita bisa menjadi lilin di tengah kegelapan, ya. Kayak Ibu kita Kartini itu ya. Pelita dalam kegelapan. Ketika orang butuh kebebasan wanita itu butuh sekolah, nah, tidak bebas, mungkin dibelenggu dengan budaya-budaya tertentu. Maka hadirlah seorang Raden Ajeng Kartini yang mendobrak supaya wanita itu bebas untuk bersekolah. Nah, itu maknanya bagi Raden Ajeng Kartini bagi orang lain. Nah, punya nilai di situ dia. Gitu. Nilai kejiwaan, nilai yang tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan. Nah, ini artinya jiwa itu adalah istilahnya suasana hati, ya. Jiwa, suasana hati kita. Itu kita nyaman, sejahtera. Nah, sejahtera itu ada dua. Sejahtera itu mungkin dalam arti kesejahteraan jasmani ya, itu kan uang ya. Tetapi ada kesejahteraan yang istilahnya non jasmani, tentram. Hatinya itu rasanya tentram, bahagia. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena itu bisa diperoleh dengan sikap hati dan perilaku kita. Nilai kejiwaan. Kita punya nilai jiwa yang tenang gitu ya. Kalau jiwa kita tidak tenang, kita banyak masalah,
banyak stresor, maka kita akan jatuh dalam jiwa yang tidak bernilai. Ya, kita jadi stres, jadi gila gitu ya. Nah, yang keempat adalah nilai kerohanian, moralitas nilai dari suci atau tidak suci. Jadi suci atau tidak suci itu memang sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dinilai dari orang lain. Ya, tetapi ini adalah bagaimana hubungan kita dengan yang kuasa. Yang kuasa secara batin. Jadi yang tahu ya kita sendiri. Apakah kita lagi dekat dengan Tuhan atau kita sedang jauh dengan Tuhan, ya kita sendiri. Mungkin ada beberapa, mungkin kita punya banyak kesalahan. Ya itu yang kita tahu kita sendiri, itu urusannya dengan Tuhan. Kalau kita mungkin sudah melakukan perintahnya Tuhan, kita berdoa, kita membaca kitab suci, kita melakukan ibadah, ya hati kita akan tentram, walaupun suci atau tidak suci itu adalah urusannya Tuhan yang tahu. Jadi kita tidak boleh merasakan bahwa kita itu suci, apalagi sok suci, tidak boleh ya. Sok suci itu adalah sebenarnya kalau sok itu berarti tidak suci sebenarnya, tapi disuci-sucikan kan gitu. Ya, itu nilai kerohanian. Nah, jadi nilai sekarang adalah moral. Bahasa Latin moralitas. Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Yang namanya moral itu adalah nilai yang positif, nilai yang baik. Sesuatu yang bernilai tapi yang dari sisi yang baik. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral atau immoral, ya, tidak bermoral. Artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia yang lain. Kalau tidak bermoral berarti dia tidak punya nilai positif. Orangnya jahat, mungkin ya usil, suka melakukan perbuatan yang di luar norma-norma yang ada, nilai tidak ya, di luar itu, suka berbuat negatif itu ya. Kemudian sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Jadi manusia itu untuk bisa berhubungan sosialisasi dengan orang manusia lain, dia butuh moral untuk bisa diterima. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi, jelas. Kalau orang tidak punya moral, dia tidak bisa bersosialisasi. Ekstrimnya gini, mungkin dalam kelompok mafia gitu aja ya, kelompok penjahat gitu. Itu aja punya moral loh, tidak bermoral. Jadi walaupun di kumpulan manusia yang jahat, itu dia pasti punya satu kesetiaan, ketaatan, kesetiaan. Dia bisa menghormati yang lebih tua, yang lebih senior. Nilai moral itu di situ walaupun kecil ada. Kalau orang tidak bisa menghormati orang lain, dimanapun tidak bisa diterima, walaupun di lingkungan sejahat apapun. Gitu. Apalagi di lingkungan yang positif, di lingkungan orang berpendidikan, di lingkungan orang yang agamis, yang beragama, apalagi seperti itu. Orang di lingkungan penjahat saja harus punya moral, punya aturan, ya, punya aturan yang positif. Orang yang pengkhianat misalkan, walaupun pengkhianat itu ada di mana-mana ya, penjilat itu juga ada di mana-mana. Penjilat itu di lingkungan penjahat nggak disukai juga. Apalagi di lingkungan orang-orang baik, orang-orang yang baik, lebih tidak disukai. Itu artinya cuma tidak bermoral gitu. Suka memfitnah itu di lingkungan penjahat juga tidak bisa diterima gitu. Nah, apalagi di lingkungan orang baik-baik. Nah, moral dalam zaman sekarang punya nilai implisit karena banyak orang yang punya moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah, dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Tadi ya, pada zaman sekarang itu kadang-kadang pandangannya sempit tadi ya, cuma moral itu cuma mungkin hanya di bibir saja.
Jadi omongannya mungkin dihalus-halus ke, dibaik-baik ke, disopan-sopan ke. Sementara sebenarnya di sininya ndak punya tujuan-tujuan tertentu yang nggak baik. Nah itu mereka tahu moral itu dari mana? Dari sekolah-sekolahnya dulu. Di sekolah dia diajari bagaimana cara berbicara, berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, bagaimana cara. Jadi walaupun orang itu halus, mungkin tapi belum tentu dia itu sebenarnya bermoral yang sesungguhnya. Itu hanya istilahnya kalau Jawa itu lamis gitu ya, tidak dari hati. Mungkin ada orang yang pembawaannya mungkin dianggap tidak bermoral, kasar sebenarnya, tapi artinya tujuannya orangnya baik. Sebenarnya dia itu orangnya baik. Nah, itu juga ada. Nah, itu pada zaman sekarang mungkin nilainya itu implisit ya. Jadi tidak mesti seperti itu ya kenyataannya. Ya. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Jadi absolut harus ada moral ya, harus diterima. Kalau tidak ada moral, tidak mungkin bisa diterima di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang definisi hukum dari Kamus Bahasa sekarang hukum ya. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, dan otoritas. Sebenarnya itu adalah awalnya adalah dilihat dari adat istiadat ataupun budaya perilaku yang timbul oleh karena peristiwa alam. Zaman sekarang ada peristiwa alam apa? Pandemi COVID-19. Jadilah budaya baru, orang harus berpakaiannya berubah, orang ditutupi mukanya dengan masker, kemudian mungkin pakai face shield, ya, face shield, ataupun orang harus menjaga jarak, tidak bersalaman, ya, ataupun menggunakan fasilitas yang lain yang itu semua menjadi berubah dari sebelumnya. Dengan kondisi seperti itu, maka itu dianggap sesuatu yang positif, yang mana perilaku itulah yang bisa menyelamatkan manusia dari alam, peristiwa alam, pandemi. Ya. Maka di situ muncullah gagasan dari pemerintah atau penguasa untuk membuat undang-undang, peraturan, mungkin sifatnya bisa peraturan daerah ataupun peraturan dari pusat. Dibuatlah undang-undang tentang pandemi, peristiwa pandemi itu ada undang-undangnya. Bagaimana orang menjaga, bagaimana orang berperilaku, bagaimana orang mengeluarkan statement. Itu semua ada undang-undangnya, sehingga di sini dikukuhkan, sehingga jadilah undang-undang dan itu diresmikan. Kalau awalnya itu hanya karena perubahan, tetapi karena itu dipandang penting harus dipatuhi oleh setiap orang, maka itu dibuatlah peraturan secara resmi, sehingga ini mengandung sanksi bagi yang melanggar. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi kalau ini tidak diundang-undangkan, maka masyarakat itu ada yang bervariasi. Ada yang cuek, ada yang orang gagas, orang gagas, diri sendiri nggak rati gagas, apalagi orang lain itu rati gagas. Kalau saya lihat di umum itu ya begitu. Ada yang pakai masker, ada yang tidak, ada yang malah bilang masker nggak apa, itu ya ada. Nah, dengan adanya peraturan, maka di situ adalah ada sanksinya, ada razia, ada operasi seperti itu dari pihak kepolisian, dari Pak Satpol PP begitu kalau dilihat ya di Palang Joglo itu setiap hari ada di situ. Nah, itu karena sudah menjadi hukum. Ada patokan, ada kaidah tertentu, kemudian keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam vonis pengadilan dan vonisnya. Kalau sudah ada pelanggaran di situ, yang menentukan itu adalah salah atau tidak adalah hakim. Nilai, norma, moral, dan hukum. Ini nilai-nilai atau sesuatu yang abstrak mengenai sesuatu yang dipercaya bersama, baik, benar, tidak baik, atau salah.
Norma itu lebih nyata terlihat pada cara berpikir, bertindak sebagai cerminan adanya sejumlah kepercayaan yang diakui bersama, peraturan atau sanksi. Nah, norma itu lebih ini cara berpikir manusia. Ini bertindak sesuai dengan apa yang tadi bernilai positif tadi. Nah, di situ mungkin adanya peraturan sanksi, ya norma. Dan moral itu mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diakui bersama mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Dan nilai-nilai atau norma-norma yang diakui secara bersama-sama, itulah moral secara positif. Kemudian hukum itu peraturan yang diciptakan masyarakat untuk mencapai ketertiban bersama dari sumbernya nilai-nilai norma moral tadi, kemudian disepakati oleh masyarakat untuk dijadikan hukum oleh masyarakat, oleh rakyat ya. Kalau makanya yang membahas undang-undang itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, oleh orang banyak, yaitu yang mewakili orang banyak, sehingga disitulah dicapai keputusan bersama sehingga itu dijadikan aturan secara resmi. Nah, hubungan moral dan hukum dan moral. Erat sekali hubungan hukum dan moral. Apa arti undang-undang kalau tidak disertai moralitas? Ya, kalau moralitasnya tidak ada ya dibuat undang-undang ya akhirnya kena semua. Gitu. Bahkan kalau orang nggak bermoral ada undang-undang pun mungkin bahkan orang tidak, undang-undang itu tidak berguna. Lah orangnya juga tidak bermoral. Karena kan ada yang salah. Wis Pak, ini damai wae gitu ya. Disogok pakai uang. Gak jadi salah gitu. Ya, apa gunanya kan gitu. Ya, tentunya ini dibutuhkan moralitas yang dipunyai oleh semua pihak. Masyarakatnya bermoral, petugasnya juga bermoral. Hukum akan kosong tanpa moralitas, ya tadi ya kosong, orang artinya gitu. Orangnya semua nggak bermoral kan semua bisa dipermainkan. Gitu. Moral tanpa hukum hanya angan-angan karena orang bermoral tapi tidak dibakukan dalam suatu sebuah aturan. Ya hanya angan-angan kalau tidak dilembagakan dalam masyarakat. Ya, kan artinya kan moral yang sudah disetujui bersama itu kan dalam sebuah sanksi. Ya, kalau nggak ada sanksinya kan mestinya orang kan tidak taat. Banyak orang yang mungkin bermoral, banyak juga yang tidak bermoral. Ya ini kasihan yang memiliki moral baik. Gitu. Hukum hanya membatasi diri, mengatur hubungan antar manusia yang relevan. Jadi ini hukum itu hanya membatasi diri antara manusia, ya, antara manusia. Kemudian tujuan utama hukum adalah ketertiban. Kalau hukum itu tujuannya supaya masyarakat itu mentaati sehingga tertib. Nah, ini contohnya ini. Contohnya ketika kita di lampu merah itu ada dua sisi. Satunya hukum, satunya moral. Mungkin kalau Pak Polisi ini tidak ada, bagi orang yang tidak bermoral, maka ketika lampu merah dia akan nyerobot. Tapi bagi orang yang punya moral baik, walaupun tidak ada siapapun, dia akan berhenti. Karena apa? Nyerobot itu dia akan bisa merugikan orang lain. Yonek sepi. Kalau di situ tiba-tiba ada orang nyebrang atau sudah jalan, kan bisa tabrakan. Tabrakan kan yang rugi tidak hanya kita, tapi yang rugi itu orang banyak, orang lain. Nah, ketika kita berada dalam satu tadi ya, lampu merah itu, ini kita main. Kita itu antara moral dan mentaati hukum. Ya. Ketika kita berhenti, walaupun tidak ada polisi, itu ada dua sisi yang baik, yang positif. Kita orang bermoral. Yang kedua, kita taat hukum. Nah, ketika polisi tidak ada, merah, kita nyebrang. Kita tidak bermoral dan kita tidak taat pada hukum. Karena lampu merah itu sudah ada hukumnya. Nah, merah berhenti, kuning hati-hati, pelan-pelan, hijau itu jalan kan gitu, sudah ada aturannya. Ditunggui atau tidak ada petugas itu mestinya kita patuh. Itu kalau kita bermoral dan mentaati hukum. Empat perbedaan antara hukum dan moral. Hukum lebih dikondisi
diklasifikasikan daripada moral, artinya lebih dibukukan secara sistematis dalam kitab perundang-undangan. Ya. Norma hukum lebih memiliki kepastian dan objektif dibandingkan dengan norma moral yang subjektif tentang etis atau tidak etis tadi ya. Kalau hukum objektif di undang-undang pasti kalau kita tadi melanggar lampu merah gitu, ketika kita ketahuan polisi kita akan stop. Di situ pasti polisi masih ngomong Anda melanggar undang-undang lalu lintas pasal sekian gitu. Hukumannya denda sekian gitu. Ada kepastian. Tapi kalau moral itu tidak ada kepastian. Mungkin kita bisa merugikan orang lain atau membuat orang terkejut. Itulah moral. Kita lewat tiba-tiba yang lain itu terkejut, dia akan ngerem gitu. Pasti dia akan miso-miso. Wah, kurang ajar orang ini. Ya. Itu hukumannya adalah wah secara tidak langsung ya. Hukumannya itu etis atau tidak etis. Hukumannya hanya dipisui sama orang atau diundak-undak ke orang. Kalau dia menabrak berarti merugikan orang lain, ya mengijoli. Tapi ya mestinya sampai ke urusan ke polisi juga kan gitu. Meski hukum dan moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum terbatas pada tingkah laku lahiriah saja. Sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang. Jadi kalau hukum itu hanya secara lahiriah. Jadi belum tentu kalau orang dihukum itu pasti jera, itu belum tentu. Nah, kalau kita ngaplikasikan di praktek kita kesehatan ya, di akupunktur gitu ya. Secara moral ketika kita melakukan penusukan tidak steril misalkan. Kita tahu itu kalau kita misalkan memakai jarum yang berulang-ulang, berarti orang lain disimpan kemudian ditusukkan lagi. Orang yang ditusuk mungkin tidak tahu sehingga dia tidak akan menuntut dan sebagainya. Tetapi kita sebagai tenaga kesehatan mesti tahu efek dari penusukan itu bisa menularkan penyakit, bisa membuat infeksi atau mungkin tidak nyaman. Itu kita tahu. Mungkin pasien tidak begitu tahu. Tetapi secara moral kita tahu. Jadi secara batin kita akan merasa kita bersalah kan gitu. Wah, saya gimana, was-was gitu, deg-degan. Karena kita melakukan yang tidak seharusnya melakukan. Kalau tidak ada efek sih mungkin tidak akan terjadi proses hukum. Secara lahiriah kita tidak kena hukuman, tapi secara batin kita akan merasa tidak tenang karena kita secara kita itu melanggar atau menyebabkan keamanan dari pasien itu tidak terjamin. Sanksi berbeda. Hukum sebagian besar dapat dipaksakan pelanggaran atau terkena hukuman. Jadi kalau hukum itu sifatnya memaksa. Mau tidak mau, kalau kita melanggar pasti dihukum, pasti kena sanksi. Tapi kalau untuk norma etis tidak dipaksakan. Paksaan hanya menyentuh pada luarnya saja, sedangkan perbuatan etis berasal dari dalam. Satu-satunya adalah hati nurani yang tidak tenang. Ya. Hati nuraninya tidak tenang. Gitu. Kita mengambil punya orang lain tidak diketahui. Itu secara hukum kita nggak akan kena apa-apa. Tetapi secara batin yang kita itu, waduh, saya merugikan orang lain kan begitu. Tidak tenang. Hukum atas dasar kehendak masyarakat diakui oleh negara. Moral didasarkan norma-norma moral yang melebihi individu dan masyarakat. Dengan cara demokratis, masyarakat dapat mengubah hukum, tidak pernah masyarakat mengubah batas norma atau moral. Moral menilai hukum, bukan sebaliknya. Jadi kalau hukum itu bisa diubah-ubah, bisa diamandemen, bisa direvisi, begitu disesuaikan dengan keadaan. Tapi kalau norma moral itu dengan sendirinya akan berjalan, tidak bisa dudek-dudek, ya, gitu. Ya, perbedaan hukum dan moral. Ya, dasarnya, hukum memiliki dasar judis, konsensus, dan hukum alam. Moral memiliki dasar hukum alam. Jadi kalau hukum itu memiliki dasar semuanya, yuridis, konsensus, atau kesepakatan, juga melalui hukum alam. Nah, secara alam itu
ada. Tapi kalau moral itu hanya berdasarkan hukum yang alami. Otonomi, ya, kalau hukum bersifat heterotonom, yaitu datang dari luar diri manusia, ya, dari aturan. Mungkin yang menentukan juga salah atau benar tuh orang lain, seperti hakim. Kalau moral itu bersifat otonom, datang dari diri sendiri. Moral itu bisa dirasakan dari diri sendiri. Ah, saya salah, saya merasa tidak enak, saya kok urik, saya kok curang gitu. Itu dari dirinya tahu. Mungkin orang lain nggak tahu karena dia tidak diberitahu gitu. Pelaksanaannya hukum secara lahir dapat dipaksakan, moral secara lahir dan batin tidak bisa dipaksakan, ya tadi ya. Sanksinya, sanksi hukum bersifat yuridis lahiriah, moral adalah sanksi kodrati batin menyesal dan malu terhadap diri sendiri, ya, pada diri sendiri. Kalau hukum sanksinya itu secara yuridis. Tujuannya hukum mengatur kehidupan manusia dalam bernegara, moral mengatur kehidupan manusia dalam manusia, ya, dalam bersosialisasi. Kalau tadi hukum itu secara bernegara, skopnya lebih tinggi. Waktu dan tempat, hukum tergantung waktu dan tempat, moral secara objektif tidak tergantung pada tempat dan waktu. Jadi moral itu bisa selamanya, kalau hukum itu bisa berubah. Ya, ini problematika pembinaan nilai moral. Keluarga merupakan wadah pertama terbentuknya moral anak. Anak akan belajar dari interaksi antar anggota keluarga dan keadaan keluarganya terputus komunikasi dengan harmonis antara orang tua dan anak mengakibatkan merosotnya fungsi keluarga dalam pembinaan moral. Jadi intinya pembinaan moral itu pertama diperankan oleh keluarga, ya, keluarga lah yang menurunkan atau meneruskan budaya dari leluhur dari nenek moyang. Ya, moral yang baik itu diajarkan oleh keluarga. Maka kalau keluarganya itu broken, hancur, ya itu tidak bisa dilakukan karena fungsi keluarganya akan terganggu. Kemudian pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan moral, pergaulan teman sebaya, lingkungan, ya itu sangat berpengaruh terhadap moral. Kalau lingkungannya baik, teman pergaulannya baik, maka akan terjadi moralitas yang baik. Jadi walaupun sebaik apapun, kalau dia dilahirkan di lingkungan yang atau teman-teman yang kurang baik, maka akan berpengaruh pada anak untuk menjadi moralnya yang tidak baik. Tapi kalau diturunkan pada keluarga yang baik, lingkungan yang baik, teman sebaya, pergaulan juga baik, maka moralnya akan baik. Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. Otoritas mempengaruhi kehidupan seorang dalam masyarakat maupun keluarga. Dalam bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak. Misalkan orang dewasa akan menganggap jika seorang anak yang berbeda kehendak cara berpikir, maka ia akan mengatakan kurang ajar. Jadi ada otoritas yang bisa mengendalikan, ya, seorang itu mungkin yang lebih ditakuti atau seorang tokoh yang disegani itu bisa mengendalikan, bisa mengajarkan, mungkin lebih didengarkan dibandingkan mungkin dengan orang yang sebaya gitu. Pengaruh media komunikasi perkembangan moral. Jadi perkembangan moral itu juga dipengaruhi oleh media-media. Nah, kalau mungkin kita harus bijak ya. Kita mengikuti sebuah media, apakah itu media itu cocok nggak dengan hati nurani. Kita harus hati-hati, karena banyak media mungkin melencengkan tujuan dari moral itu sendiri. Misalkan media yang mengajarkan kekerasan kepada orang lain, walaupun itu yang mengajarkan seorang yang mungkin bertitel atau berlogo seorang tokoh agama, itu yang berbahaya. Kita harus bijak. Apakah yang diucapkannya itu sesuai nggak dengan ajaran yang sebenarnya? Gitu. Harus bisa disaring. Kadang-kadang ajaran doktrin-doktrin dari orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan sebenarnya, yang sebenarnya itu malah yang masuk begitu. Jadi media sosial itu kita harus bijak. Ajakan-ajakan untuk berperilaku kekerasan, ajakan-ajakan untuk merugikan orang lain, itu bagaimanapun itu harus dikembalikan kepada hati nurani kita. Pengaruh otak atau berpikir terhadap perkembangan nilai moral. Ya, proses berpikir itu juga mempengaruhi moral kita. Tadi ya sebenarnya proses berpikir itu tergantung apa yang diajarkan orang, apa yang kita dengar, apa yang kita rekam,
sewaktu kecil. Kalau di rumah itu isinya pertengkaran antara orang tua, mungkin sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu mempengaruhi isi otak anak ini untuk nanti juga berbuat yang sama. Jadi ini intinya di keluarga ini harus kita jaga. Anak kecil jangan sampai, mungkin kita sebagai orang tua kalau kita bertengkar sekalipun jangan sampai anaknya ngerti gitu ya. Maka akan bisa dikendalikan. Pengaruh informasi terhadap perkembangan nilai moral ya. Informasi berpengaruh terhadap sistem keyakinan yang dimiliki oleh individu, baik informasi terima secara keseluruhan, sebagian ataupun ditolak. Jadi informasi dari luar, ya berita-berita hoax, berita-berita bohong, atau berita-berita yang dipelintir itu harus dipelajari secara seksama, harus cross check sama yang bersangkutan, karena itu akan bisa mempengaruhi perkembangan moral kita. Faktor kuatnya pengaruh informasi oleh karena proses input, siapa yang menyampaikan, keadaan, tingkat, dan sifat kompleks level penerimaan individu, level kesiapan individu untuk menerima. Jadi itu tergantung kondisi individu. Ya. Sopo yang menyampaikan, ya. Kalau yang menyampaikan mungkin tokoh yang dia segani ya mesti diterima. Keadaannya mungkin dia sedang stabil atau tidak, tingkat dan sifat kompleks bagaimanakah dia sedang kondisi hatinya, apakah ada konflik, ada masalah dalam dirinya, kemudian dia level dari kedewasaan dari individu untuk menerima, kesiapan pengetahuan untuk menyaringnya, level jadi tergantung ya. Manusia dan hukum saya kira tadi sudah ya, ini cuma mengulang. Nah, ini perbedaan-perbedaannya antara pembeda hukum dan moral di sini sudah ada, nanti sekarang dipelajari. Oke, sekian. Saya kira untuk penyampaian materi ini sudah selesai. Bila ada pertanyaan dari penyampaian saya, bisa disampaikan melalui WA ataupun kepada melalui SIPEN. Baik, saya akhiri dulu. Selamat siang, Tuhan memberkati.